Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, baik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu informasi penting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer senair, dan hal ini juga perlu diketahui oleh masyarakat dan pemerintah, bahwa honorer selama ini itu sudah berkontribusi, sudah mendedikasikan diri, sudah banyak berkorban, baik materi, waktu, dan tenaga dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Tetapi banyak yang sudah di-PHK atau dirumahkan. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, satu informasi penting dalam hal perjuangan para honorer ini, baik honorer kategori 2 dan tenaga kontrak, turun lagi ke jalan. Ada kotak sumbangan. Dalam hal ini, Undang-Undang ASN 2023 semakin mencuat. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, para honorer yang sudah dirumahkan ini, besar harapan bahwa dengan adanya Undang-Undang ASN 2023 yang telah diresmikan pada tanggal 3 Oktober 2023 beberapa waktu lalu, ini akan menyelamatkan para honorer, baik honorer kategori 2 maupun tenaga kontrak atau tekon yang sudah di-PHK atau dirumahkan selama ini. Bapak Ibu, terkait dengan hal ini, mari kita simak upaya para honorer dan kira-kira apa yang bisa diharapkan sehingga nantinya bisa diaktifkan kembali. Ternyata ada janji pemerintah. Bapak Ibu, simak informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Disampaikan bahwa honorer kategori 2 dan tenaga kontrak alias tekon Provinsi Kalimantan Tengah yang kena PHK massal turun ke jalan lagi. Bapak Ibu, tentunya bukan hanya di Kalimantan Tengah hal ini. Banyak daerah, kabupaten kota, dan provinsi yang honorernya selama ini sudah dirumahkan atau di PHK. Dengan terbitnya Undang-Undang ASN 2023, maka muncul lagi upaya para honorer ini yang sudah dirumahkan atau di PHK selama ini berjuang supaya dipanggil kembali atau diaktifkan bekerja kembali di instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Ini satu hal yang diharapkan. Semoga saja perjuangannya tidak sia-sia. Mereka menuntut pemerintah untuk mempekerjakan kembali, mengingat saat merumahkan honorer, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berjanji akan memanggil kembali. Ingat Bapak Ibu ya, salah satu pemerintah provinsi yang sudah berjanji memanggil kembali para honorer yang sudah dirumahkan atau di PHK, yaitu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Tentunya janji ini yang ditagih Bapak Ibu. Apakah pemerintah masih ingat janjinya pada saat menyampaikan janji itu kepada para honorer yang sudah dirumahkan atau di PHK sebelum terbitnya Undang-Undang ASN 2023? Tercatat hingga Oktober 2023, ada 1.029 orang yang masih belum dipanggil kembali bekerja oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Ini masih satu provinsi Bapak Ibu, masih satu daerah yaitu pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ada seribuan, tepatnya 1.029 orang honorer yang belum dipanggil dan diaktifkan untuk bekerja kembali. Tentu mereka lah yang sedang berjuang ini. Belum lagi para honorer yang belum dipanggil daerah, kabupaten, kota, dan provinsi lain yang sebelumnya ini juga mengalami nasib yang sama, yaitu sudah dirumahkan atau di PHK. Surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
atau SM Menpan RB nomor 1527 tahun 2023 dan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 sangat jelas perintahnya. Tidak ada PHK massal terhadap honorer kategori 2 dan pegawai non-aparatur sipil negara alias tenaga kontrak atau TEKON pada 28 November 2023. Ini tuturan Ketua Forum Honorer kategori 2 Provinsi Kalimantan Tengah Tri Julianto kepada jpnn.com pada hari Senin hari ini 23 Oktober 2023. Di dalam surat edaran Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan nomor 1527 ditegaskan pejabat pembina kepegawaian atau PPK wajib mengalokasikan anggaran honorer dan tidak boleh dikurangi. Dengan demikian, maka honorer yang sudah di PHK atau dirumahkan berarti itu tidak terakomodir dalam hal penggajian. Sementara ada juga larangan bahwa para PPK tidak boleh memberhentikan para honorer. Lalu bagaimana dengan hal ini? Sementara Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 mengamanatkan penyelesaian honorer sampai Desember 2024. Dengan demikian kita ketahui bersama bahwa tadinya gebrakan para PPK atau pimpinan daerah merumahkan atau melakukan PHK kepada honorer ini karena ada ketentuan sebelumnya bahwa 28 November 2023 para honorer itu dihapuskan. Maka secara perlahan para pimpinan daerah alias PPK melakukan penghapusan dengan merumahkan atau melakukan PHK kepada honorer. Dan ada janji sebagaimana di Provinsi Kalimantan Tengah bahwa akan dipanggil kembali jika hal ini tidak ada penghapusan per 28 November 2023. Dan terbukti dengan Undang-Undang ASN 2020 penuntasan atau penghapusan status honorer itu sudah 24 sudah dirumahkan dan berharap sebagaimana janji pemerintah kembali untuk bekerja. Honorer kategori 2 tenaga teknis ini menyampaikan dalam aksi 23 Oktober hari ini pada hari Senin 2023. Mereka meminta dukungan kepada masyarakat luas untuk berangkat menemui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas dan Presiden Joko Widodo di Jakarta. Maka mereka butuh bantuan sehingga melakukan satu aksi untuk ala kadarnya sumbangan masyarakat terkait dengan keberangkatan untuk menemui Menpan RB dan Presiden di Jakarta. Dalam aksi tersebut, honorer kategori 2 dan tenaga kontrak membawa kotak sumbangan terbuat dari kardus. Ingat Bapak Ibu bahwa mereka benar-benar juga ingin diperhatikan sebagaimana honorer lain yang masih tetap bekerja. Mereka meminta donasi sukarela dari masyarakat luas untuk pembiayaan menemui Menpan RB dan Presiden. Tentunya ini adalah terkait dengan transportasi dari Kalimantan Tengah menuju Jakarta. Tujuan kami ingin bertemu Menteri Anas dan Bapak Presiden karena hanya kedua pejabat itu yang bisa memerintahkan Gubernur Kalteng atau Kalimantan Tengah untuk mengaktifkan kembali honorer kategori 2 dan tenaga kontrak atau TEKON yang sudah dirumahkan tuturnya. Tri membeberkan dampak dari penonaktifan massal tersebut meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran sehingga stunting serta kriminalitas merajalela. Maka satu hal untuk mengantisipasi hal ini, harapan mereka para honorer yang sudah dirumahkan atau sudah aktifkan kembali supaya berkurang angka kemiskinan. Ini disampaikan katanya kami memohon kepada Pak Gubernur bisa memperhatikan yang sudah end. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini, sambil berjuang, silakan juga berdoa kiranya permohonan Bapak Ibu honorer kategori 2 dan non-ASN yang sudah puluhan tahun mengabdi di instansi pemerintah bisa diaktifkan kembali sebagaimana janji pemerintah seperti Gubernur Kalimantan Tengah. Demikian informasinya Bapak Ibu. Semoga pengangkatan ASN jalur honorer menjadi bagian Bapak Ibu honorer terutama kategori 2 dan honorer non kategori yang sudah mengabdi lama di instansi pemerintah. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Terima kasih.